Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa, dogma agung yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854. Mungkin ada orang bertanya, terutama mereka yang bukan beragama Katolik, kenapa ada perlakuan khusus buat Bunda Maria? Bukankah Maria itu manusia biasa saja seperti kita? Lalu kenapa baru tahun 1854 diumumkan dogma ini? Apakah ini pengajaran buatan manusia saja? Ataukah sungguh dari Allah? Mari kita lihat kenapa kita sebagai orang Katolik percaya bahwa pengajaran ini berasal dari Allah, dan karenanya wajib kita yakini dan kita syukuri. Gereja Katolik tidak pernah mengubah, menghapus, atau menambah pengajaran iman yang ada padanya sejak dari gereja awal, namun hanya menjaga dan mempertahankannya. Perlu kita ingat bahwa tradisi suci dan kitab suci bagi orang Katolik itu sama pentingnya karena berasal dari sumber yang sama, yakni Allah sendiri. Dogma Perawan Maria dikandung tanpa noda ini telah dirintis oleh Paus Sixtus keempat pada abad ke-15 yang diteruskan sampai ke zaman Paus Pius ke-9 pada abad ke-19. Tetapi sesungguhnya pengajaran tersebut sudah merupakan hal yang diyakini oleh gereja sejak abad awal, seperti yang dinyatakan oleh Santo Efraim pada abad ke-4 yang menulis, "Sungguh engkau Tuhan dan bundamu adalah hanya satu-satunya yang cantik, sempurna di dalam segala hal. Sebab tidak ada noda di dalammu Tuhan, dan juga tidak ada noda apapun di dalam bundamu." Dan Santo Agustinus pun menulis pada abad ke-5, yakni, "Kita harus menerima Perawan Maria yang kudus. Tentangnya saya tidak akan pernah mempertanyakan jika kita membahas tentang dosa. Karena hormatku kepada Tuhan, sebab dari Dia kita tahu akan betapa berlimpahnya rahmat untuk mengalahkan dosa sampai sekecil-kecilnya telah diberikan kepadanya, yang telah dipercayakan untuk mengandung dan melahirkan Dia yang sudah pasti tidak berdosa." Kedua tulisan ini didasari oleh pemikiran dari Santo Irenaeus pada abad kedua, yang menyatakan seluruh umat manusia berada dalam kuasa maut melalui perbuatan seorang perawan. Maka seluruh umat manusia juga diselamatkan melalui seorang perawan. Dan karenanya ketidaktaatan seorang perawan diimbangi oleh ketaatan perawan yang lain. Dari sinilah para bapak gereja menyimpulkan bahwa ketaatan total Maria dimungkinkan oleh ketotalan kemurniannya tanpa dosa asal. Jadi, dogma tersebut bukan pengajaran tiba-tiba atau inovasi dari Paus Pius ke-9 di abad ke-19, tetapi sudah diajarkan oleh para bapak gereja sejak lama. Empat tahun setelah pengajaran yang diberikan oleh Paus Pius ke-9, Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes, Perancis pada tahun 1858. Penampakan Bunda Maria di Lourdes terjadi selama 18 kali kepada Bernadette Soubirous, seorang gadis desa yang waktu itu berumur 14 tahun. Penampakan Bunda Maria di Lourdes ini sudah diakui oleh Gereja Katolik sebagai penampakan yang otentik. Dalam penampakan yang ke-16, Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai perawan yang dikandung tanpa noda dosa, atau the Immaculate Conception, kepada Bernadette yang pada waktu itu tidak memahami makna the Immaculate Conception, terutama karena ia adalah gadis desa yang buta huruf. Pernyataan dari Bunda Maria ini mengkonfirmasikan ajaran dari Bapak Paus Pius ke-9, dan dengan demikian juga membuktikan infalibilitas ajaran Bapak Paus tersebut.
Alasan pertama Bunda Maria dikandung tanpa noda ini berhubungan dengan peran istimewanya sebagai ibu Tuhan Yesus. Jadi walaupun benar Maria manusia biasa, ia bukan manusia kebanyakan seperti kita. Sebab memang rencana keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi ia hanya memilih satu orang untuk menjadi ibunya, yakni Maria. Kita tahu bahwa Allah adalah kudus, sempurna, dan tak ada dosa di dalam Dia. Maka sudah sangat layaklah bahwa ketika memutuskan untuk dilahirkan di dunia, Yesus menguduskan terlebih dahulu seseorang yang melaluinya ia akan dilahirkan. Mungkin hal ini tidak terbayangkan oleh kita karena kita manusia tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa memilih ibu kita sendiri, apalagi membuat dia kudus dan sempurna sebelum kita. Tetapi Allah bisa, dan itulah yang dilakukannya. Mengapa Tuhan melakukan ini? Karena ia tidak dapat mengingkari jati dirinya sebagai Allah yang kudus. Mari kita lihat kebesaran Allah melalui apa yang dilakukannya terhadap Bunda Maria seperti yang ditulis dalam kitab suci. Bunda Maria disebutkan pada awal mula sebagai perempuan yang keturunannya akan mengalahkan ular atau iblis dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sini perempuan yang dimaksud bukanlah Hawa, tetapi Hawa yang baru, New Eve. Para bapak gereja membaca ayat ini sebagai nubuatan akan kelahiran Yesus Adam yang baru melalui Bunda Maria Hawa yang baru. Sayangnya memang dalam terjemahan bahasa Indonesia pada ayat ini dikatakan perempuan ini, seolah-olah menunjuk kepada Hawa, namun sebenarnya adalah the woman, bukan this woman, sehingga artinya adalah sang perempuan yang tidak merujuk kembali ke lakon yang baru saja dibicarakan. Hawa yang baru ini berperan berdampingan dengan Kristus sebagai Adam yang baru. Santo Ireneus mengatakan ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan karena ketaatan Maria. Sehingga selanjutnya dikatakan maut karena dosa didatangkan oleh Hawa, tetapi hidup karena Yesus didatangkan oleh Maria. Oleh karena itu, sudah selayaknya Allah membuat Bunda Maria tidak tercemar sama sekali oleh dosa, supaya ia dapat ditempatkan bersama Yesus di tempat utama dalam pertentangan yang total melawan iblis. Bunda Maria juga disebut sebagai tabut perjanjian baru. Di dalam kitab perjanjian lama, yakni dalam kitab Keluaran bab 25-31, kita melihat bagaimana spesifiknya Allah saat ia memerintahkan Nabi Musa untuk membangun kemah suci dan tabut perjanjian. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah sangat mementingkan kekudusan tabut suci itu, yang di dalamnya diletakkan roti mana, 2 loh batu ke-10 perintah Allah, dan tongkat Imam Harun. Betapa lebih istimewanya perhatian Allah pada kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, karena di dalamnya terkandung putranya sendiri, sang roti hidup, sang sabda yang menjadi manusia, sang imam agung yang tertinggi. Persyaratan kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, pastilah jauh lebih tinggi daripada kekudusan tabut perjanjian lama yang tercatat dalam kitab Keluaran itu. Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, harus kudus dan tidak mungkin berdosa, karena Allah sendiri masuk dan tinggal di dalam rahimnya. Itulah sebabnya Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa oleh Allah. Bunda Maria dikatakan sebagai penuh rahmat pada saat menerima kabar gembira. Pada saat malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira, ia memanggil Maria sebagai
Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dalam Lukas 1 ayat 28. Kata Hail full of grace ini tidak pernah ditujukan kepada siapapun di dalam kitab suci kecuali kepada Maria. Kepada Maria, Allah bukan saja hanya memberi salam, tetapi juga memenuhinya dengan rahmat yang adalah lawan dari dosa. Dan karena dikatakan full of grace, maka para bapa gereja mengartikannya bahwa seluruh keberadaan Maria dipenuhi dengan rahmat Allah dan semua karunia Roh Kudus. Sehingga dengan demikian tidak ada tempat lagi bagi dosa, yang terkecil sekalipun, sebab hadirat Allah tidak berkompromi dengan dosa. Artinya Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa asal. Kita mengetahui dari kitab Wahyu bahwa Bunda Marialah yang disebut sebagai perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa, yang akhirnya mengalahkan naga yang adalah iblis dalam Wahyu 12 ayat 1-6. Kemenangan atas iblis ini dimungkinkan karena dalam diri Maria tidak pernah ada setitik dosa pun yang menjadi daerah kekuasaan iblis. Bunda Maria yang tidak bernoda, tubuh dan jiwanya tidak dimaksudkan hanya untuk melukiskan keistimewaan Maria, tetapi untuk memberi gambaran bagi gereja. Seperti Maria, gereja juga dikatakan sebagai tidak bernoda. Hal ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Kristus akan menempatkan gereja di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, supaya gerejanya kudus dan tidak bercela. Dalam surat Efesus 5 ayat 27. Jadi, kita sebagai anggota gereja diajak untuk melihat Maria sebagai teladan. Kita harus berjuang mengalahkan bujukan iblis setiap hari dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Jadi fokus utama dogma dan perayaan ini bukan semata-mata untuk meninggikan Maria, tetapi untuk menyatakan kerahiman Tuhan yang tiada terbatas untuk menguduskan Maria sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus di dunia ini. Karena itu pada masa Advent ini, Maria adalah model bagi gereja dan teladan bagi kita masing-masing dalam hal kekudusan untuk juga menyambut kelahiran Yesus dan juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Demikian katekese singkat pada hari ini. Pace e bene.